5 kebun sosa ya. Nampak kan? Nah, itu ada mereknya. Nah, ini dia pintu gerbangnya. Saya lupa apakah saya sudah pernah ke sini. Iya. Saya jadi lupa nih. Kayaknya sudah pernah saya ke sini. Kantornya ya, kantor Sakdeling 5. Nah, kita mau cari dulu nih acaranya di mana nih. Soalnya ini kan perumahannya kan apa nih. Inilah perumahannya ya. Kita masih sedang mencari alamatnya di mana. Tadi kita lupa menanyakan alamatnya di mana. Kita ingin mencoba melihat ada tanda-tanda tidak. Nah, inilah masjid mereka. Ya, masjidnya. Masjid. Nampak tadi ya? Di mana ya? Kita coba tanya dulu ya. Assalamualaikum Bu. Numpang nanya, yang acara akad nikahan di sini di mana? Di belakang. Lewat sini bisa Bu? Bisa dari sini, nanti luruskan. Terakhir lurus aja ke sana. Oh ya. Makasih ya Bu ya. Kayaknya itu dia ya. Ada tanda-tanda dalam mobil parkir. Saya nggak tahu udah pada selesai ya Bobo. Yusri Siregar. Wah, kita sudah sampai. Ya, untuk rukun pertama dan rukun kedua sudah ada di hadapan kita, yaitu calon pengantin. Saya pakai lobby dulu ya. Wanita. Dan kemudian untuk rukun yang kedua yaitu wali. Dalam hal ini yang masuk ke rekomendasi KPU Raja Tinggi, dan dalam hal ini juga rekomendasinya sudah melalui ya Sohib-sohibah. Saat ini kita sudah sampai di alamat di mana akad pernikahan adik saya akan dilangsungkan. Menjadi wali untuk ya, ini dia anak-anak kita, rumahnya. yaitu nasab Kita lihat ya asyakik. ke sana yuk. Dalam hal ini nasab asyakik adalah saudara kandung dari jati wanita. Ini sudah diperiksa melalui KPU Kecamatan Sosa, sudah sampai kepada kami di KPU Raja Tinggi ini disahkan, yaitu adalah abangnya apa adiknya ini? Adik ya? Adik seayah seibu ya? Iya, adik seayah seibu. Akhirnya kepada nasab asyakik, yaitu saudara kandung dari jati wanita, agar dapat maju. Ya baik, untuk rukun nikah yang kedua sudah dapat kita penuhi. Kemudian rukun nikah yang ketiga yaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi dalam hal ini yang masuk ke rekomendasi ke KPU Raja Tinggi, yaitu Al Ustadz Marasul Siregar. Hadir Pak Ustadz ya, sudah ada. Dan kemudian yang kedua Al Ustadz Ilham Nasution sudah hadir.
Ya, agar kiranya biar lebih mendekat pala si apa diatur sekali tempatnya. Laki-lakinya maju aja ke depan. Ada. Ini udah pasang syarat pula itu. Iya. Ah ini paling bentar. Ini baru sebuah. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk rukun yang ketiga sudah dapat kita penuhi, yaitu 2 orang saksi. Yang pertama yaitu Bapak Al-Ustadz Marzuki Siregar, yang kemudian ya, kemungkinan untuk saksi yang kedua perwakilan dari Jatim Perempuan, Pak siapa namanya Pak? P3NT Ramlan ya. Oh dari P3N Gunung Baringin. Iya. Oh ya, Bapak Ramlan ya. Nah, memang semalam di yang masuk kami ada fotokopi KTP Pak ya. Ada ya, sudah ada dilampirkan ya, minta maaf. Baiklah, untuk rukun yang ketiga 2 orang saksi sudah terpenuhi. Kemudian tinggal pelaksanaan, yaitu rukun nikah yang terakhir, yaitu ijab dan qabul ya. Dalam hal ini alhamdulillah sudah tidak ada penghalang lagi, sudah dapat kita laksanakan, yaitu acara pernikahan atau ijab kabulan anak kita. Jadi sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Yang seyogyanya pada hari ini Pak Kua hadir, cuman karena berhalangan, jadi diserahkan kepada kami selaku pencatat pernikahan untuk wilayah unit Nusa Sosa. Di dalam hal ini adapun yang kami tanyakan terutama kepada Ananda kami Jatim laki-laki, Ananda kami Suyadi. Kepada Ananda kami Suyadi, apakah Ananda sudah siap nafkah zahir dan batin sebagai seorang suami? Sudah siap? Ya, sudah siap alhamdulillah. Dan kemudian dalam agama kita, dalam syariat agama kita, kita mempunyai pilar-pilar ya, pilar-pilar untuk membangun fondasi keislaman kita. Apa itu pilar-pilar dalam agama kita, dalam syariat kita, yaitu kepercayaan dalam arti iman ya. Dalam hal ini dengan keimanan kita lah kita bisa terbangun, yaitu fondasi kita, yaitu keislaman kita untuk membangun daripada rukun Islam yang 5 ya. Kemudian coba dulu Ananda sebutkan pilar-pilar daripada syariat agama kita itu, yaitu rukun iman. Iman dulu berusaha. Coba ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi. Yang pertama, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul. Yang keempat, kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan takdir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, itulah sebagai pilar-pilar daripada syariat agama kita untuk membangun pondasi, yaitu pondasinya adalah Islam kita. Coba Anda juga sebutkan cuma rukun Islam yang 5, rukun Islam 5 perkara. Mendirikan sholat 5 waktu, 3 membayar zakat, 4 puasa Ramadan, 5 naik haji. Iya, nah itulah sebagai pondasi kita ya. Jadi kepada Anda rukun Islam ini bisa menjadi pegangan hidup kita, ya. Terutama apapun perjalanan kita dalam hidup di dunia hanya sementara ini, ya, kita harus tetap melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang dituangkan dalam rukun Islam. Ya. Yang pertama adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, insya Allah Allah selalu meridhoi dalam perjalanan kita, terutama Anda yang akan menempuh hidup baru. Ya. Baiklah, kemudian sebelum kita melangsungkan ijab kabul dari cantik laki-laki tadi, sudah ada beberapa hal yang kita tanyakan. Kemudian kepada guru kami, yaitu Yusni Siregar binti Rizwan Siregar almarhum, kepada guru kami, apakah Anda sudah siap menjadi seorang istri? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Dalam hal ini tidak ada paksaan ya guru ya? Sama-sama saling cinta ya. Beberapa lama kalian kenal? Udah lama ya? Iya, berarti sudah sehati ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kepada guru kami, walaupun ini tidak menjadi rukun nikah, ini sudah menjadi syarat mutlak dalam pernikahan, kan begitu ya Pak P3N dari Gunung Baringin, yang sudah menjadi syarat mutlak dalam pernikahan, yaitu mahar. Ya, yang masuk ke rekomendasi yaitu ke KKU Daraja Tinggi, mahar kalian adalah seperangkat alat sholat. Betul? Seperangkat alat sholat ya. Nah, kepada guru kami, apakah guru kami sudah ikhlas dengan mahar seperangkat alat sholat ini? Sudah ikhlas ya? Enggak ada permintaan lain? Mana tahu minta kapal terbang enggak ya? Alhamdulillah ya. Iya, sudah ikhlas. Jadi dalam hal ini kepada guru kami, kepada kita semua yang hadir, 2 orang saksi dan juga kepada wali, coba dulu kita semua bersyahadat agar dalam pelaksanaan acara ijab kabul ini berkat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kepada guru kami, coba dulu bersyahadat lengkap dengan artinya ya. Mikrofon. Coba mikrofon, coba jalan. Apanya enggak sini? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah benar utusan Allah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya. Kemudian dari cantik laki-laki, bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Boleh saksi? Bisa? Baiklah, mungkin tidak ada lagi yang kita tanyakan kepada cantik laki-laki dan cantik perempuan. Di dalam hal ini tinggal kita pelaksanaan ijab kabul. Dalam hal ini marilah sama-sama kita laksanakan, yaitu acara yang sakral, yaitu prosesi pernikahan atau ijab kabul anak kita. Jadi sebelum ini kita bacakan yaitu khutbah nikah. Pembacaan khutbah nikah ini kami mohonkan kepada Ustaz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما ساب تزوج عاجا شيطانه قائلا يا ويله أسم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita laksanakan itu acara ijab kabul. Mudah-mudahan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kepada jatin laki-laki dan kepada wali untuk ijab kabulnya, untuk penyerahan ya. Sudah ada kontak tadi terlebih dahulu belum ya? Untuk ijabnya yaitu penyerahan kepada jatin laki-laki. Saya nikahkan kepadamu adik ya, kakak ya, kakak. Iya, nanti panggil dulu namanya ya, panggil dulu namanya, nama langsung aja nggak apa-apa. Suyadi, nanti langsung disambut ya, Saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Yusuf Siregar. Saya nikahkan kepadamu saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Yusni Siregar binti Rizwan Siregar, maharnya seperangkat sholat tunai. Disambut. Saya terima nikah Yusni Siregar
binti Rizwan Siregar. Maharnya Gambar betul. Ada imanfaatkan dulu HP kan. Tuktap na parven, tuktap. Hona dami ba? Hona. Pakai dibayar rambut tunai makin baik tuh. Tunai jadi nggak usah pakai dibayar. Tunai agak panjang nanti tunainya nanti langsung disambut ya. Coba di tes dulu. Peragaan dulu. Padamu katakan saya Gusti Siregar binti Rizwan Siregar. Maharnya perangkat alat sholat tunai. Maharnya langsung maharnya seperangkat alat sholat tunai benar. Tidak pakai dibayar lagi. Tunaikan aja. Bisa salaman lah, coba aja. Coba lo korek ni, lebih kartu deh. Binti Rizwan Siregar. Maharnya seperangkat alat sholat. Tunai aja langsung. Contohnya saya terima nikah. Saya terima nikah. Saya terima nikah. Udah tunai, udah dibayar itu. Udah tunai. Berangkat alat sholat tunai. Jangan pakainya. Nilang lang mo. Terima nikah. Jangan dibayar tunai. Maharnya seperangkat alat sholat tunai. Nggak usah tegang. Nggak usah pelan-pelan tapi pasti. Mana? Gambar mobil kalah. Gambar di mana? Saksi. Coba lagi. Coba lagi. Bawa wadang dik. Maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat sholat tunai. Dengan mahar. Maharnya. Sekali mana yang lebih mudah kan? Barangnya lebih enak dibilang. Dengan mahar. Iya. Mahar dulu. Sekali nih. Itu kalau bikin itu. Saya Gusti Siregar binti
Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Rizwan Siregar binti Rizwan Siregar dengan seperangkat alat sholat tunai dengan mahar tunai. Ini sangat orang pabalik ke sholat pun sudah. Kalau pabalik ke sholat itu aja perbedaannya. Kalau kalimatnya sama, jangan ada guna. Oke. Ya, apa ada guna? Saya terima nikah. Saya terima nikah Yusni. Saya terima nikah. Malu sama adik-iparnya di Coba sekali lagi peragakan lagi. Saya nikahkan dengan kakak kandung saya Yusni Siregar. Saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Yusni Ano coba Siregar binti Rizwan Siregar dengan seperangkat sholat Dengan mahar. seperangkat sholat tunai. Tulis saja. tulis bayar. Gak usah gugup, pelan-pelan. Tulis dulu nih ya. Coba. Coba tuh mengecek dia. Tenang, pikirannya lurus. Kalau tenang, tenang, harus lurus. Pada ada lambat kayak lurus. Tenang, maruk. Harus pakai batang kedua. Naroon dito sa abis juga tayo ada acara mahal. Kita udah pag kan sulit na cepat na makulit na si banding sa sakala. Kira-kira sila na datang dari tayo. Itu keluarga terus. Kenapa Jadi saya nikahkan kepada kakak kandung saya Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Terima nikah Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan seperangkat Mahar. Naku cepat pelan lurus. Apa aja ini? Tengok aja nggak apa-apa. Jangan tengok. Kalau nengok matanya jangan nengok. Tenang, pelan, kayak lurus. Pelakon. Betul, betul. Lurus di sini sudah lurus terus. Kita mulai dah. Ya, baiklah kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita laksanakan mencari ijab kabul ini, mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ijab kabul, mari sama-sama kita beristighfar. Beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar 3 kali, dan setelah kita beristighfar 3 kali, kita sama-sama nanti semua bersyahadat bahwa intinya
Memang dalam rekomendasi adalah 2 orang saksi, tapi intinya kita semuanya adalah sebagai saksi atas pernikahan anak-anak kita. Baiklah, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita beristighfar 3 kali dan bersyahadat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kalian berdua niat dalam hati ya, bahwasanya saya menikah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syadi, saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Yusni Siregar dengan binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Yusni. Tenang aja, tenang santai. Terima nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Syadi, saya nikahkan kepada kakak kandung saya Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kurang pas. Tengok aja nih. Tengok aja. Iginjang ni ay baik pala. Di atas apa itu biar nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Syadi, saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Yusni Siregar binti Rizwan Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi sah. Mobil ijabah jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين
آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل ثواب ما قراءتنا من سورة الفاتحة الشريف ومن سورة الإخلاص يا الله في دعائنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا يا الله إلى هداتنا على وليمة العروس يا مجيب السائلين. اللهم اجعل يا الله أقدم مباركا ومختارا، ولا تجعل بينهما ألفة وقرارا، ولا تجعل بينهما نفرا وفرارا. اللهم ألف بينهما يا الله سيادي ويسني سيرجر كما ألفت بين آدم وهوى، وألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعيسى الرضا، وبين الماء والتين، وبين يوسف وزليخا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلامة يا الله سلامة إلى هذا وليمة العروس، سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا يا الرحمن من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله من الدنيا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الرحمن من الدنيا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا ومخلنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baiklah, kepada anda kami berdua, setelah ijab kabul kalian sudah sah, sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Jadi dalam hal ini kepada anda kami berdua, yang mudah-mudahan dengan doa daripada kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan Allah berikan jalan bagi kalian dalam hidup baru kalian yang sakit. Nah, jadi sesuai apa yang tadi telah kita sampaikan, terutama permintaan dari guru kita, maharnya sudah diijabkan ya, sudah diijabkan dan juga sudah dikabulkan adalah seperangkat alat sholat akan diserahkan. Seperangkat alat sholat ini kepada pengantin perempuan karena ini adalah syarat mutlak hak dia ya, harus diserahkan. Dan kemudian kepada guru kami, apa yang menjadi maharmu tolong ini dipakai. Dan di sini juga ada perlengkapan ya, mungkin juga ada Al-Qur'annya juga mungkin ada ya. Nah ini tolonglah nanti ya, ini dipakai dalam pelaksanaan sholat waktu. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dalam perjalanan hidup kalian yang baru dengan adanya mahar ini selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dipakai ya guru ya, nah, jangan dipakai. Ya, serahkan. Ya, panggil namanya. Lihat, nggak apa-apa bersentuhan, orang udah ijab kabul. Iya, sudah suami istri sudah muhrim. Nah, panggil namanya. Apa panggil namanya? Sayang kayak, udah suami jadi istrinya kok. Sayangku, aduh, nggak apa-apa, biar lebih mesra. Nah, cuma panggil namanya. Ya, inilah maharmu, seperangkat alat sholat, ikhlas karena Allah Taala. Ya, saya terima mahar saya bang. Ya, seperangkat alat sholat, ikhlas karena Allah Ta'ala. Iya, terima. Salam. Iya, alhamdulillah. Ya, kembali lagi. Nah, kemudian kepada seorang suami
dalam menjalani hidup baru. Di sini sebagai seorang suami dituntut ya, tanggung jawab untuk menanggung jawab istrimu. Dalam hal ini, dalam catatan pernikahan ada yang disebut dengan ikrar. Bahasa Arabnya adalah syirat taklid. Nah, tanya sama istrimu, sayang, saya akan bacakan syirat taklidmu. Coba. Gak mau dia dipanggil saya. Ya, panggil nama aja Yusli, saya akan bacakan Yusli syirat taklidmu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Taklid. Nikah saya anakmu jadi bin syirat taklid. Satu lagi. Dekatkan dengan Bapak biar mereka aja. Bapak jangan dia. Mereka aja buat syirat taklid. Setelah akan nikah, saya sudah dimain berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan bergaul dengan istri saya bernama Siregar Dinti Siregar baik-baik. Menurut ajaran Islam pada istri saya tersebut saya menyatakan syirat taklid sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4 membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwak atau pengganti kepada saya, jatuhlah saya satu kepadanya. Pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Zakat Nasional setempat untuk keperluannya di badan sosial suami Suyadi. Kita tanda tangan nih. Ya, kepada mantan kami Suyadi, ini adalah ikrarmu ya, janjimu ya. Dalam hal ini janjimu ada 4 poin. Di dalam hal ini apabila dilanggar, apabila istrimu tidak ridho, bisa mengadukan gugatan. Tapi dalam hal ini mudah-mudahan dengan ketulusan kalian, dengan rasa cinta kasih kalian, sehingga apa yang kita laksanakan ya, terutama orang tua yang sudah menyiapkan ini semua demi untuk kalian ya, demi untuk kalian. Jadi mudah-mudahan kalian jaga ya, kalian jaga semua. Jadi harapan kami semua di sini yang hadir ya, berdoa kepada kalian, semoga kalian
menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, dan mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah kepada Bapak Ibu, acara prosesi pernikahan atau ijab kabul sudah kita laksanakan, sudah selesai. Di dalam hal ini kepada kedua keluarga, di sini sebagai pencatat pernikahan mohon izin dan mohon maaf yang seyogianya akad nikah, akte nikah bukan akad nikah, akte nikah atau buku nikah yang seyogianya sudah selesai. Walaupun kita terlambat pendaftaran kurang 10 hari, tetapi saya usahakan melalui dispen dari Kecamatan Utara Jatinggi, saya usahakan agar keluar. Memang sebetulnya buku nikahnya sudah keluar, cuma di sini ada pemberitahuan bahwasanya akan dilaksanakan yaitu acara bimbingan ataupun penataran untuk 50 pasangan suami istri yang menikah di bulan Juli ini. 50 orang masih ditahan buku nikahnya, dan nanti untuk pengambilan buku nikahnya sekaligus kita mendengarkan yaitu bimbingan dari BP 4 Kabupaten Padang Lawas yang akan datang tanggal 28. Tanggal 28 hari apa itu kira-kira? Tanggal 28 ini tanggal 24 Sabtu, 25, Minggu, 26 hari Selasa. Hari Selasa nanti dikabari lagi ya. Nah, kepada ananda kami nanti datang ke Tran Unit 5 Aliaga. Disitulah pelaksanaan bimbingannya sebanyak 50 pasangan suami istri, dan disitu juga nanti penyerahan buku nikahnya. Makanya hari ini tidak diserahkan. Ada 50 pasangan suami istri yang diundang, termasuk urutan ke-9 ke-10. Ya, urutan 9 ke-10 atas nama Suyadi dan Yusni Siregar yang diundang untuk menghadiri bimbingan dan penataran dari BP 4 Kabupaten Padang Lawas yang akan dilaksanakan nanti di Tran Unit 5 Aliaga. Ya, nanti Bapak ingatkan lagi untuk mengambil buku nikahnya di sana. Ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi mulai hari ini kepada kita semua, yang mudah-mudahan dalam hal ini marilah sama-sama kita bimbing anak kita dimanapun nanti tinggal, ya. Kita bimbing anak-anak kita. Yang namanya pengantin baru tentunya banyak sekali cobaan, halangan, rintangan dalam menjalani rumah tangga yang baru. Di dalam hal ini marilah kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, kiranya dalam menjalani rumah tangga yang baru bisa langgeng. Dan kepada ananda kami berdua yang mulai hari ini dimanapun kalian tinggal, pandai-pandailah kalian beradaptasi, ya, pandai-pandai beradaptasi. Kemudian laksanakanlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan ini semua kalian bisa langgeng dalam menjalani rumah tangga. Ya, baiklah, acara demi acara sudah dapat kita laksanakan. Selaku pencatat pernikahan yang mewakili daripada Kecamatan Utara Jatinggi, Papua, kalau ada kejanggalan dan kekurangan dalam pelaksanaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah
Masuk. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan acara ijab kabul akad nikah daripada anak kita yaitu Suyadi dengan Yusni Siregar. Dan di sini kami mengumumkan ataupun memberitahukan kepada kita semua bahwasanya salah satunya yaitu acara pernikahan yang kita laksanakan alhamdulillah sudah terlaksana, dan di sini ada lagi acara sedikit kurang lebih 4 jam. Di sini famili ataupun saudara-saudara yang datang dari Gunung Baringin akan menyerahkan bawaan berupa alat-alat dapur yang masih mentah di sini. Acara ataupun acara penyerahan kami persilakan dengan segala hormat dan mohon maaf sedikit menyita waktu. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran itu kan? Oh, lo ini sih itu cuma istirahat betul lah di sini. Habis. Lain masuk di sini, di sini tak mulai mak. Sekaligus masuk nikah. Erwin. Oh bayar. Astor bu, baru naik tiup dong. Nama itu. Iya. Ini besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak hadirin yang telah berkumpul di Abdeling 5 PTP Nusantara 4, yang tepatnya di kediaman saudara Suyadi. Yang saya hormati Bapak NTR perwakilan dari KUA Kecamatan Utara Jatinggi. Yang saya hormati Bapak staf pimpinan ataupun yang mewakili dari pimpinan PTPN Nusantara 4, dan saya hormati terkhusus untuk keluarga ahli bait, yaitu keluarga besar ananda kami Suyadi di PTP Nusantara 4 Abdeling 5 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikannya beberapa nikmat, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di kediaman ahli bait, yaitu dalam rangka pelaksanaan pernikahan antara kedua putra putri, yaitu saudara Suyadi dan saudari Yusni Siregar, yang alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala pernikahan telah terlaksana tadinya dalam suasana aman dan langgeng.
Di sini saya berbicara mewakili dari tamu ahli bait, yaitu keluarga besar dari pengantin wanita yang kami sengaja datang dari desa Gunung Baringin, yang dalam tradisinya kalau secara orang Batak kami datang pataruwoli namanya, mengantarkan wali nikah untuk bisa menikahkan putri kami yang sudah dibawa oleh Ananda Suyadi ke kediamannya, yaitu di Abdeling 5 ini. Jadi di sini saya mohon maaf atas kedatangan kami. Apabila ada kekurangan-kekurangan duduk sila kami, perkataan kami, atau keterlambatan dari waktu, di sini saya mewakili rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama yaitu kepada keluarga ahli bait, dan yang kemudian kepada keluarga besar seluruh yang berkumpul di tempat ahli bait ini. Dan di sini agak sedikit berbeda mungkin. Beginilah tradisi kita orang Batak. Saya yakin kalau di sini mungkin banyak juga yang mengerti, tapi mungkin ada juga yang kurang mengerti. Di sini kami datang membawa sedikit oleh-oleh namanya. Nah, ini memang tradisi ini. Sedikit oleh-oleh. Inilah oleh-oleh sudah terletak di hadapan kita semua. Inilah oleh-oleh kami datang dari desa Gunung Baringin. Istilahnya buah tangan. Jadi ini beginilah kami menyerahkannya kepada keluarga ahli bait. Semua ini kami serahkan, dan di sini tidak pala kami sebutkan lagi satu persatu namanya. Bapak keluarga ahli baitlah nanti beserta ibu yang mengarahkan kemana-mana yang cocok. Kalau yang cocoknya dia ke dapur, tolonglah arahkan ke dapur. Dan kalau yang cocoknya dia ke kamar atau kemanalah yang cocok nantinya oleh-oleh ini, kepada keluarga ahli baitlah kami serahkan untuk mengarahkannya. Kami tidak memilah-milahnya lagi satu persatu. Jadi jadi saya rasa begitulah dulu penyerahan oleh-oleh ini dari saya. Tapi di sini berhubung Abang Anda, yaitu NTR dari Desa Gunung Baringin, masih berada di sini, saya harapkan beliau untuk menambahi kata-kata saya ini sepatah dua kata penyerahan dari oleh-oleh ini. Di sini pun saya akhiri kata dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sangi si mapinot sa danay hita kan? Tawang na. Oh manang, mau terjadi. Oh bang terjadi. Hah? Bunga? Belum ada setikan baru teman. No. Tegang. Baik mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita berbagai bentuk karunia-Nya, khususnya karunia kesehatan dan kesempatan, keimanan dan keislaman, sehingga pada pagi hari ini sampai siang kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita masih bisa bertemu di tempat yang sangat berbahagia ini dalam rangka melaksanakan akad pernikahan daripada adik kami Yusdi Siregar dengan siapa namanya? Suyadi, ya. Alhamdulillah sudah terlaksana berkah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga doa kita semua, usaha kita semua. Semoga yang kedua mempelai ini yang sudah sama-sama kita saksikan tadi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia,
dunia dan akhirat. Teguh dalam keimanan, sabar menghadapi ujian, bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiranya kita semua, terkhusus kedua mempelai, adik saya Yusni Siregar dengan Suyadi, senantiasa terus berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga, sehingga apa yang disebut oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tidak malah sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Kuncinya ada di kedua mempelai, bukan di kita. Jadi begitu mereka sudah akad nikah, mereka sudah punya tanggung jawab, mereka sudah punya kemandirian, berdiri di kaki sendiri. Silahkan berpetualang, silahkan mengembara, silahkan bangun, silahkan kembangkan keluarga. Kita semuanya sungguhnya tidak bisa ikut campur, ya? Dan jangan sampai ikut campur. Selama mereka masih bisa, nah kita biarkan mereka. Apapun masalah mereka, ketika kita membiarkan mereka untuk menuntaskan masalah mereka dengan cara mereka sendiri, maka insya Allah mereka akan semakin dewasa cara berpikirnya. Kadang-kadang keikut campuran kita justru membuat masa depan mereka semakin runyam. Sehingga disinilah kemudian jalan yang harus kita tempuh, yakni yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga syukur, dan yang keempat tawakal. Insya Allah dengan seperti itu, apapun ujiannya pasti ada ujian. Besok atau hari ini saja sudah ada ujian, besok dan seterusnya. Semakin hari semakin banyak ujiannya. Jadi kalau yang keempat hal tadi setidaknya tidak ada dalam diri Adinda Yusni dan Suyadi, maka alamatlah sudah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tidak akan pernah diperoleh. Nah, itulah sebabnya kenapa kita juga berkumpul di sini untuk mendoakan kalian semua. Itu yang pertama. Selanjutnya saya mungkin sekedar perkenalan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di sini, adalah abangnya adik saya Yusni Siregar. Ini etek saya, adik perempuan, adik kandung daripada ibu saya. Ibu saya itu yang berjilbab warna apa namanya? Ya, itulah ibu kandung saya yang melahirkan saya. Anak pertama dari keluarganya, Syakraan. Kemudian ada tulang saya yang kedua, belum bisa hadir pada hari ini. Nah, etek saya ini, ibunya adik saya si Yusni adalah anak yang ketiga. Sehingga etek ini juga adalah ibu saya. Nah, si Yusni ini adalah anak pertama daripada etek ini. Sehingga dia juga adalah adik saya, kalau dalam bahasa Batak disebut iboto saya. Nah, ada beberapa tadi anak ibotonya, termasuk yang menikahkan tadi ya, namanya si Roni. Nah, itu adik kandungnya. Ada juga si Chandra, si Minang, ini ya orangnya ya. Kalau udah buka peci nampaknya agak muda, tapi kalau udah pakai peci udah layak juga dia agak nikah kan. Nah, jadi itulah sekedar perkenalan bapak-bapak. Ini yang ngomong pertama duluan adalah budak saya, suami daripada etek saya yang paling kecil, itu di belakang. Yang sana yang baju kuning adalah etek saya juga, adiknya etek ini, suaminya yang ini, budak ini. Apalagi ya alhamdulillah.
kita sudah keluarga besar di sini. Ya, ada etek saya juga dari opung, udah mama, semua hadir di sini, bapak-bapak. Kenapa kita seperti ini, sedikit agak ramai mungkin? Ya, karena memang kita berharap agar pernikahan adik saya Yusni Siregar ini benar-benar menjadi pernikahan yang berbahagia, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedatangan kami ke sini seperti yang sudah disampaikan oleh ayahanda, budak saya, budak Nurdin tadi, bahwa ya kita membawa oleh-oleh. Kita membawa oleh-oleh. Ini adat ataupun tradisi. Saya memang juga karena mungkin masih muda, kurang paham terkait dengan adat ini. Tapi yang jelas ini barang sudah ada di depan kita. Sebenarnya kan laki-laki itu datang ke tempat perempuan. Akadnya kan di sana ataupun setidaknya di kantor KUA. Tetapi ini akadnya di sini. Mungkin itulah kenapa ya kalau orang bapak yang datang ke sana bawa oleh-oleh juga. Makanya karena kita yang datang ke sini, kita yang bawa oleh-oleh. Inilah Pak, mohon izin oleh-oleh kami apapun adanya. Inilah yang untuk saat ini yang mampu untuk kita serahkan. Berbagai jenis di sini seperti yang dikatakan Uda, ada barang yang cocok mungkin di ruang tamu, ada yang di dapur, ada dan lain sebagainya. Ini sudah lengkap semuanya. Bahkan yang hidup juga kita bawa, ada ayamnya. Ya, mudah-mudahan ayam ini kalau dipelihara bisa berkembang biak. Kalau memang bisa nggak dipotong itu? Ya, itu diserahkan lah itu. Kalau udah diserahkan itu terserah, ya kan? Jadi beginilah kami Pak menyerahkan barang ini, oleh-oleh kami ini. Mohon kiranya oleh-oleh ini diterima dengan lapang dada, apapun adanya. Hanya inilah yang kami mampu Pak. Terima kasih sudah menerima kami dan sudah menerima oleh-oleh kami ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kami, baik tingkah, sikap, ucap, ataupun dan lain hal sebagainya yang masih kurang di kami. Terima kasih banyak atas segala pelayanannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir lupa saya, padahal dia yang paling penting ini opung saya. Opung Irma. Iya kan? Ini kepala sukunya sekarang. Kalau nggak izin dia nanti, gawat kita udah. Iya kan? Walaupun giginya hanya tinggal satu, ya kan? Tapi apa? Isinya itu masih banyak. Itu yang penting. Jadi tuah itu ada di opung kami ini. Ya, mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima halin. Awak, kamu masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak pesan-pesannya kita kembali mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berupa nikmat bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul yaitu di tempat kediaman Bapak Jumain sekeluarga dalam rangka untuk melaksanakan akad nikah yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah telah selesai, tidak ada hambatan suatu apapun. Dan di penghujung acara di sini saudara ataupun pemilik kami yang datang dari Gunung Beringin sudah jelas sama-sama kita dengarkan tadi bahwasanya kedatangan daripada famili atau saudara-saudara kita yang datang dari Gunung Beringin membawa oleh-oleh yaitu yang telah terletak ataupun sudah ada di hadapan kita masing-masing. Dan saya dengar tadi yang menyerahkan kepada kami ahli bait di rumah ini sudah sama-sama kita dengar telah diserahkan, dan di sini tak luput juga kami akan menerimanya. Dan
sebagaimana biasanya yang diadakan, yaitu adat kampung lah dulu aku bilang, yaitu adat yang bermarga, yaitu terkhusus yaitu di Palas ini. Mengenai oleh-oleh ataupun silua yang dibawakan oleh saudara kami ataupun pemilik kami yang datang dari Gunung Beringin, di sini tadi sama-sama kita dengar, yaitu diserahkan kepada kami, dan di sini kami menyambut ataupun menerimanya dengan kedua tangan kami dengan lapang dada. Mudah-mudahan apa yang dibawa ataupun oleh-oleh daripada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang datang dari Gunung Beringin dapat kami manfaatkan yaitu ke tempatnya, ataupun mudah-mudahan Ibu ataupun Bapak di rumah ini dapat mempergunakannya sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang dibawa ataupun sebagai oleh-oleh yang dibawakan oleh saudara kami ataupun pemilik kami yang datang dari Taraja Lama, dari Gunung Beringin, ini semua mudah-mudahan dapat kami pakai, jangan sempat buruk-buruk yaitu ataupun rusak-rusak kami simpan. Mudah-mudahan akan dapat kami pergunakan ke tempat yang sesuai dengan jenis bahannya. Dan untuk mengakhiri ataupun penerimaan daripada penyerahan daripada pemilik kami tadi kepada kami, di sini kami sekali lagi kami terima dengan lapang dada, kami sambut dengan kedua tangan kami. Alhamdulillah. Dibilang tadi yang memberikan kata-kata tadi, katanya sikit, di sini akan kami besarkan di hati kami. Mudah-mudahan ini dapat menjadi amal jatiah daripada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yaitu yang datang dari Gunung Beringin. Dan kami pun mudah-mudahan sebagai yang kami bilang tadi, kami ulangi lagi, ini akan kami pergunakan sesuai dengan jenisnya. Ini tak mungkin buruk ataupun rusak-rusak disimpan ini nanti. Mudah-mudahan dapatlah kami pergunakan, rusak kami pakai. Sekian untuk penerimaan daripada silua ataupun oleh-oleh yang dibawa oleh pemilik kami yang datang dari Gunung Beringin. Dan selanjutnya di sini saya sebagai mewakili Bapak Ahli Bait di rumah ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesudian daripada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang datang dari Gunung Beringin, yang sudi kiranya yaitu meluangkan waktu serta meringankan langkah untuk hadir ke tempat kami ini dalam menyaksikan daripada pernikahan daripada anak kita yang telah dilaksanakan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan imbalan berupa pahala kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rombongan dari Gunung Beringin, mendapatkan imbalan berupa pahala biar ada nanti yang kita bawa yaitu ke hari kemudian. Dan di sini juga kami dengar tadi bapak-bapak ataupun ibu-ibu tadi mohon maaf kiranya, mengucapkan mohon dimaafkan kiranya kedatangan ataupun tutur kata silah duduk yang dibilang oleh bapak-bapak tadi, kami pun tak luput dari untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Kiranya tempat yang kami sediakan dan penyambutan kami kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu nanti tidak ada perkiraan bagi kita semua di hari kemudian, yaitu hari perhitungan. Amin ya